Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena Tuhan firman Allah telah berkata, percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Biarkan api Tuhan terus menyala dalam hidup kita. 5 menit bersama dengan firman di pagi hari ini, kiranya dia memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mengerti bahasa Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tidak mau tidak mengerti bahasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan mengambil dalam Yohanes 8 ayat 43 sampai 47. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. 46, 47, nanti saya lanjutkan saja. Puji nama Tuhan. Jadi orang tidak mengerti bahasa Tuhan, atau bangsa Israel pada waktu itu tidak mengerti bahasa Tuhan. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, yang adalah firman Allah. Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Jadi orang yang tidak percaya kepada firman Allah tidak akan mungkin satu roh dengan dia. Kalau sudah tidak satu roh dengan dia, bagaimana mungkin kita bisa mengerti bahasa Tuhan? Tidak akan pernah mengerti bahasa Tuhan kalau kita tidak memiliki rohnya. Kalau engkau memiliki rohnya, harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kata firman Allah, mengapa kita tidak percaya, tidak mengerti bahasa Tuhan? Yang kedua adalah mereka melakukan keinginan si iblis. Wow. Bayangkan si iblis itu melakukan bapa segala pembohong, bapa segala kejahatan, bapa segala perampok, bapa segala penipu, bapa segala hal-hal yang jahat, bapa segala tipu muslihat iblis. Wow. Jadi kalau kita tidak mengerti bahasa bahasa Tuhan, kita akan berbuat seperti apa yang iblis buat. Yang ketiga, kata firman Allah, mereka hidup di dalam dosa. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, sebenarnya kita sedang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan itu karena kita tidak mengerti bahasa Tuhan. Kalau kita mengerti bahasa Tuhan, pasti kita tidak akan melakukan dosa. Karena dosa akan memisahkan kita dari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa bangsa Israel tidak mengerti bahasa Tuhan. Dan kita juga akan tidak mengerti bahasa Tuhan kalau hidup kita di dalam dosa. Nanti sore akan saya bawakan kepada kita bagaimana orang-orang yang mengerti bahasa Tuhan, supaya kita mengerti bahasa Tuhan. Wow. Jadi nanti sore saya akan membawakan mengerti bahasa Tuhan. Ini bukan soal bahasa tersembunyi, bukan soal bahasa misteri, bukan. Bahasa yang bisa kita tangkap, bahasa yang bisa kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Tapi kalau kita tidak mengerti bahasa Tuhan, perbuatan-perbuatan nyata kita adalah perbuatan-perbuatan kejahatan. Yang keempat, kata firman Allah, mereka tidak berasal dari Allah. Mereka yang tidak berasal dari Allah melakukan kenajisan. Mereka yang tidak berasal dari Allah, mereka melakukan dosa. Mereka hidup dalam kejahatan. Karena apa? Mereka tidak berasal dari Allah. Jadi itulah sebabnya mengapa banyak orang tidak mengerti bahasa Tuhan dalam hidup ini, karena mereka
tidak hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya berharap kita adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Tuhan, tetapi orang-orang yang mengerti bahasa Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita, lifestyle kita adalah lifestyle tentang kasih Tuhan itu. Nanti sore kita akan berjumpa di dalam mengerti bahasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak mengerti bahasa Tuhan. Kalau orang lain memilih untuk tidak mengerti bahasa Tuhan, kami memilih untuk mengerti bahasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Yesus Kristus. Biarkan api Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Amin.